Shalom, apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kita akan mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Oleh itu jangan berganjak, jangan kemana-mana. Sila bersama-sama dengan saya untuk menikmati perkongsian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita akan dengar pada kali ini yaitu dosa bukan penghalang untuk kita berbuat baik. Dosa bukan penghalang untuk berbuat baik. Pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang tema ini supaya kita tidak salah paham. Mungkin sewaktu kita membaca temanya ataupun mendengarnya kita berpikir, wah, jadi berbuat baik sudah cukup, bertobat tidak perlu. Bukan itu maksudnya. Saya ingin menjelaskan tujuan firman Tuhan ini di awal perkongsian kita ini, yaitu tujuan firman Tuhan ini yaitu untuk mengalahkan bagi kita yang pada saat ini mau bertobat, mau bersikap baik, berkelakuan baik dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita boleh mempunyai kekuatan dan keberanian untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua, tujuan firman Tuhan ini itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, bersikap menggalakkan orang-orang untuk bertobat, menjadi anak-anak Tuhan, dilahirkan baru. Jadi pertama yang ingin kita dengarkan tentang firman Tuhan ini yaitu dosa bukan penghalang untuk berbuat baik. Pertama kita mau dengar apa kata Alkitab. Menurut Alkitab tentang dosa. Yaitu di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi menurut Alkitab, semua orang itu berdosa. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap orang perlukan pertobatan, perlukan keselamatan, perlu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua kita pelajari dari tema ini yaitu pandangan kita. Apakah pandangan kita masyarakat secara umum tentang dosa? Biasanya menurut kita sebagai manusia, dosa ini yaitu perbuatan jahat yang berprofil tinggi, seperti pencuri, perompak besar-besaran, ya, perogol, pembunuh, penjual dada, dan juga penagih dana. Dan ada banyak jenis perbuatan jahat yang lain. Dan inilah biasanya secara umum yang kita manusia kategorikan sebagai dosa. Ya. Yang ketiga yang kita mau pelajari tentang firman Tuhan pada saat ini yaitu contoh-contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang orang-orang yang dikenal sebagai orang yang berdosa, dipandang rendah karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, memperlihatkan daripada sisi yang lain, ya, yaitu di dalam cerita Lukas pasal 10 ayat 30 hingga 37. Saya tidak akan membacakannya, tapi Anda boleh melihatnya dalam Alkitab Anda. Itu cerita tentang seorang Samaria, ya. Bagaimana seorang Samaria ini membantu seorang yang dalam perjalanan, kemudian dia disamun, kemudian dia disakiti, dipukul, sehingga dikatakan dalam teks itu setengah mati, ya, bertiada dalam keadaan yang teruk. Kemudian ada seorang imam dalam perjalanan, tapi imam itu melihat dia dan imam itu berjalan seberang jalan, ya, dari jauh. Tidak mendekat diri, mau tengok siapa orang itu, bagaimana keadaannya. Imam itu melaluinya. Demikian juga seorang Lewi juga berbuat perkara yang sama. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria ini melihat orang itu. Orang Samaria itu menghampirinya, ya, memberikan dia pertolongan yang pertama, kemudian meletakkannya di kedainya sendiri.
yang meletakkannya di kedainya sendiri, kemungkinan orang Samaria ini berjalan kaki membawa kedai itu dengan orang yang telah dirampok itu di atas kedainya. Dan orang ini membawanya ke penginapan, bahkan meninggalkan sejumlah uang untuk digunakan orang itu. Bahkan dia menyediakan dirinya lagi untuk kembali dan bahkan sanggup membayar keperluan orang itu yang selebihnya untuk digunakan untuk mengobati orang tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini, orang Samaria ini pada zaman itu mereka dikenal sebagai orang yang tidak menyembah Allah dengan benar. Mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah berhala. Dan mereka percaya kepada tahyul. Dan mereka tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memandang rendah dengan mereka karena mereka tidak hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam kehidupan mereka. Sungguh pun demikian, saudara dan saudari, walaupun mereka dikenal sebagai orang berdosa, sebagai orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan sepenuhnya seperti orang Yahudi, ya, tapi dia punya belas kasihan. Dia lebih memberikan pertolongan kepada orang tadi yang telah dirompak berbanding imam dan Lewi yang kita kenal tahu sebagai orang yang tahu kebenaran, lebih tahu daripada orang-orang biasa, namun tidak punya belas kasihan. Ajarannya cuma di mulut tetapi tidak di perbuatannya, tidak seperti orang Samaria ini. Jadi saudara dan saudari, itu adalah contoh. Contoh yang kedua, salah satu, yaitu orang yang telah disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salah seorang di antaranya, ya, yaitu di dalam Lukas pasal 23 ayat 40 hingga 43. Saya juga tidak akan membacakannya, tapi dalam situ memberitahu kita bahwa salah seorang penyamun itu membela Tuhan Yesus, ya, membela Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah akan Daud apabila engkau datang sebagai raja." Apa kata Tuhan Yesus? Ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita lihat seorang penyamun ini, dia punya satu dia begitu pantas, ya, dia begitu pantas untuk bertobat. Dia tidak bertanggung-tanggung lagi. Kenapa mau bertanggung-tanggung? Ya, bahkan sudah dihukum, mau mati, sudah dapat peluang begitu, ya bertobatlah, ya kan? Ya, apa yang kita nampak di sini, dia memang melakukan satu perbuatan yang sangat cepat, pantas untuk bertobat. Jadi yang ketiga, kita melihat contoh-contoh. Ada banyak contoh sebenarnya, tapi dua contoh ini saja yang kita kongsikan di sini tentang orang yang dikenal berbuat jahat, berdosa, tapi masih boleh berbuat baik. Yang keempat kita mau pelajari, yaitu tahukah kita bahwa ada orang, ya, ini khusus untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tahukah kita bahwa ada orang yang sebenarnya menanti kita menyapanya? Seperti Matius pemungut cukai, yaitu Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13, di mana di sana Tuhan Yesus melihat dia sedang duduk. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Marilah, ikut aku." Dia mengikut Yesus, bahkan dia membawa Yesus ke rumahnya, bahkan dia mengundang orang lain yang sama seperti dia, orang yang berdosa. Ya. Sehingga orang Farisi, orang-orang Yahudi mempertikaikan. Tapi Yesus berkata, orang sakitlah yang memerlukan dokter. Jadi saudara dan saudari, ya, Matius menunggu Yesus menyapanya. Ia menunggu Yesus, dan alangkah gembiranya, ia bersukacita sewaktu Yesus menyapanya, waktu Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Jadi saudara dan saudari, sebenarnya banyak sekali anak-anak muda, jemaat kita yang telah jauh daripada Tuhan, tapi sebenarnya mereka menanti kita, menunggu kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menggalakkan mereka bertobat, menggalakkan mereka kembali kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak punya keberanian, mereka malu, karena demikianlah iblis menuduh, meracuni pikiran-pikiran kita, menghalang kita untuk bertobat
untuk mengubah perbuatan jahat kepada perbuatan yang baik. Jadi saudara dan saudari, kita harus sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, kita harus ambil tahu. Kita harus mengunjungi mereka, melawat mereka, siapapun mereka. Mungkin saat ini ya, kita punya satu masalah karena pandemi COVID, kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh pergi kunjung-mengunjung. Tapi kita punya banyak cara pada saat ini ya, sila dapatkan nomor handphone jemaatmu, anggota jemaatmu, pemuda-pemudimu, ataupun orang kampungmu yang kau kenal pasti yang mengalami masalah. Yang menurutmu dia harus bertobat, yang menurutmu dia harus diselamatkan, dia pantas diselamatkan. Sila WhatsApp, hai apa kabar kamu, saya dengar begitu begini ya. Sebenarnya mereka menanti kita untuk menyapa mereka, membawa mereka ke jalan kebenaran. Tidak semua orang seperti penyamun, penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan cepat, yang punya keberanian, ya, ia langsung datang kepada Tuhan. Ingatlah akan daku, katanya. Bahkan dia sadar bahwa pada waktu itu dia mati pun karena memang dia layak mati, layak dihukum karena perbuatan jahat yang ia lakukan. Tapi dia tidak menginginkan jiwanya mati, hidup di dalam neraka, hidup di dalam upah dosa, yaitu maut. Oleh itu saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi Anda mungkin ada di antara kita pada saat ini, jika ada di antara Anda ya, telah jauh daripada Tuhan, Anda telah melakukan perbuatan jahat yang bermacam-macam, Anda mau bertobat, ada kerinduan, Roh Allah sedang berbicara dalam pikiranmu, dalam hatimu untuk bertobat, untuk mengubah perbuatan jahatmu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi ada banyak sekali yang Anda pikirkan yang menghalang Anda. Apa kata geng-geng saya? Apa mereka cakap? Nanti mereka olok-olok saya. Ya, apa mereka cakap? Mungkin ada banyak yang menghambat kita. Kita malu. Ya, kita mau melangkah, tapi kita malu. Tetapi jangan malu sekarang. Ya. Jangan malu untuk perkara yang baik. Jangan malu karena setiap kita ini bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada keselamatan kita sendiri. Bukan kawan kita, bukan orang tua kita, bukan geng-geng kita itu ya, yang menghadap pada hukuman Tuhan pada masa akan datang. Kita sendiri yang bertanggung jawab pada perbuatan kita. Oleh itu kita harus bertobat, harus mengambil langkah yang cepat, pantas dan bijaksana seperti penyamun sebelah Tuhan Yesus yang membela Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, mari kita kerjakan yang patut kita kerjakan. Bukan saja kita mencari jiwa-jiwa yang baru, tapi kita mau mencari mereka yang telah bersama kita, tetapi mereka telah jatuh dalam dosa, yang mereka telah melakukan kesalahan. Mungkin mereka pernah dipenjara dan sekarang mereka sudah keluar. Bagaimana kita mau membawa mereka ke jalan Tuhan? Ya, bagaimana kita mau membawa mereka agar mereka boleh pergi ke gereja tanpa malu, agar mereka boleh duduk bersama-sama dengan firman Tuhan. Yang penting sekali agar mereka boleh bertobat dan memperoleh keselamatan dan mengubah perbuatan jahat mereka kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh itu saudara dan saudari, demikianlah perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.